Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Muji Mustafa, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara meningkatkan kemampuan membaca mandiri pada anak. Dengan mata kuliah, Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar, dosen pengampu Dr. Haja Isana El Huluko MPD. Membaca buku menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong literasi masyarakat Indonesia. Hal itu juga dapat membantu mereka untuk meraih pengetahuan yang akan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Membaca sejak dini membawa manfaat luar biasa bagi perkembangan anak. Karena proses ini tidak hanya tentang mengenali huruf atau kata-kata, tetapi juga membuka pintu ke dunia pengetahuan yang tak terbatas. Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, nilai budaya literasi Indonesia sebesar 57,4 poin pada tahun 2022. Nilai tersebut tercatat meningkat 5,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 54,29 poin. Meskipun nilai budaya literasi nasional mengalami peningkatan pada tahun 2022, namun angkanya belum cukup baik untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas. Berdasarkan data Perpustakaan Nasional atau Perpusnas, tingkat kegemaran membaca atau TGM masyarakat Indonesia sebesar 63,9 poin pada tahun 2022. Skor tersebut meningkat 7,4% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 59,52 poin. Angkanya pun sudah masuk dalam kategori tinggi. Pada beberapa tahun sebelumnya, tingkat kegemaran membaca Indonesia selalu berada di kategori sedang. Sebagai informasi, Perpusnas melakukan survei tentang tingkat kegemaran membaca di Indonesia terhadap 11.158 responden yang tersebar di 102 kabupaten atau kota. Perhitungan tingkat kegemaran membaca atau TGM ini sendiri didasari atas 5 aspek, mulai dari frekuensi membaca per minggu hingga durasi akses internet untuk bahan baca. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya minat membaca. 1. Mudahnya memperoleh informasi yang instan. Jika dahulu, untuk memperoleh informasi, baik dalam mengerjakan tugas, seorang siswa harus membaca buku atau minimal ke perpustakaan untuk mendapatkan informasi yang diharapkan. Maka, saat ini, dengan keberadaan teknologi, siswa dengan mudahnya menemukan informasi yang ia cari. Kondisi serba instan tersebut bisa membangun pola pikir dalam diri siswa untuk mengandalkan keberadaan mesin pencari informasi sehingga membuat minat membaca menjadi menurun. 2. Pengaruh sosial media. Sosial media memegang peranan yang besar dalam mempengaruhi minat baca siswa. Keberadaan sosial media ibaratkan candu yang membuat siswa atau pelajar selalu ingin mengaksesnya. Sebagian pelajar menjadi lebih antusias dengan penggunaan sosial media dibandingkan untuk membaca. 3. Sarana atau media membaca yang kurang. Keberadaan sumber belajar yang masih minim seperti perpustakaan, taman baca, membuat siswa sulit untuk mengembangkan minatnya untuk membaca. Karena untuk membaca sejatinya butuh sumber ataupun media. Oleh karena itu, keberadaan sarana membaca seperti perpustakaan, taman baca yang memadai bisa memicu munculnya semangat membaca dalam diri siswa. 4. Pengaruh game. Keberadaan game bisa menjadi penyebab dari berkurangnya minat baca dari sebagian siswa atau pelajar. Keberadaan game membuat anak menjadi maniak game, sehingga aktivitas membuka buku jarang untuk dilakukan. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan minat baca pada anak? 1. Menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca.
Hal pertama dan utama yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa yaitu menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca, di mana siswa yang awalnya tidak suka membaca buku jadi menyukainya, bahkan menjadikan membaca sebagai kebiasaan yang baik. Guru bisa memberitahu siswa bahwa dengan membaca, siswa dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, menambah wawasan baru, dan baik untuk kesehatan otak. Untuk menumbuhkan kesadaran membaca anak dapat dilakukan dengan memotivasi siswa dan mendorong anak untuk terus membaca buku. Hal tersebut membutuhkan peranan orang tua untuk membangun budaya literasi dengan memotivasi anak untuk melakukan kegiatan membaca di rumah. 2. Biarkan anak pilih buku bacaannya. Anak mungkin akan mengembangkan minat bacanya lewat buku bacaan yang mereka sukai, sehingga cobalah untuk membiarkan mereka membaca buku sesuai dengan yang mereka inginkan. 3. Membaca 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Selain memotivasi siswa secara terus-menerus untuk membaca, hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi siswa yaitu guru perlu membuat peraturan kegiatan membaca 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. 4. Optimalkan pojok baca yang terdapat pada setiap kelas. Pojok baca memiliki peran yang sangat penting, di antaranya adalah sebagai fasilitas tempat membaca siswa di kelas, sebagai bahan bacaan terdekat bagi siswa untuk memperoleh bahan bacaan, tempat yang nyaman untuk membaca, tempat membaca yang menarik perhatian siswa untuk membaca. Pojok baca yang menarik dan nyaman tentunya mampu menumbuhkan minat membaca siswa. 5. Optimalkan peran perpustakaan. Perpustakaan sekolah memiliki peran penting untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Sekolah harus bisa mengoptimalkan perpustakaan sekolah dengan menambah koleksi buku bacaan yang disukai siswa, memperbaiki tatanan perpustakaan agar lebih nyaman dan menarik untuk dikunjungi siswa. Untuk mengoptimalkan peran perpustakaan, salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu ketika kegiatan belajar mengajar, guru dapat membuat gerakan kunjungan ke perpustakaan bersama siswa di mana siswa harus membaca buku yang mereka sukai di perpustakaan. 6. Libatkan seluruh keluarga. Dorong anak untuk membaca bersama anggota keluarga lainnya seperti bersama ayah, ibu, atau kakak. Hal ini dilakukan untuk memberinya kesenangan tersendiri dan rasa semangat, sebab semua orang ingin membantunya membaca, sehingga mereka tidak menjadi bosan jika harus selalu membaca bersama ibu di rumah. Selanjutnya, manfaat membaca bagi anak. 1. Menambah kosakata pada anak. Manfaat membaca bagi anak yang pertama, membiasakan anak untuk membaca sejak dini, salah satunya bisa membawa manfaat yaitu dapat menambah dan memperkaya kosakata anak. Melalui membaca, anak akan menemukan banyak kosakata baru yang mungkin tidak digunakan saat sedang melakukan percakapan sehari-hari. Kedua, meningkatkan kemampuan dan keterampilan komunikasi anak. Setelah anak mulai memiliki perbendaharaan kata yang banyak, manfaat membaca bagi anak selanjutnya adalah dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dan komunikasinya. Saat anak sudah mengenal banyak kata dan menyusun banyak kalimat, maka kepercayaan diri anak untuk berkomunikasi juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, ketiga, mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas anak. Manfaat membaca bagi anak selanjutnya adalah dapat merangsang dan mengembangkan daya imajinasi serta kreativitas pada anak. Ketika anak membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan keanekaragaman kehidupan, hal tersebut akan berperan dalam membuka pikiran sang anak. Ketika pikiran anak sudah terbuka, maka secara tidak sadar akan muncul rasa ingin tahu pada anak tentang apa yang ia baca dan dilihat dari buku.
Nah, disinilah diharapkan anak memancing dan memotivasi anak untuk bertanya tentang apa yang dilihat dan dibaca melalui buku. Selanjutnya yang keempat, membuka wawasan pada anak. Saat anak sudah berada di usia mampu memahami hal sekitar, seperti usia sekolah dasar, manfaat membaca buku untuk anak sekolah dasar selanjutnya. Membaca tidak hanya sebagai media memperkaya kosakata dan kreativitas saja. Dengan membaca juga akan turut berperan dalam membuka wawasan pada sang anak. Berdasarkan paparan sebelumnya, lalu apa upaya untuk meningkatkan minat baca pada anak? Halo Sobat Kompas TV, balik lagi sama aku Sinta Melenia. Hari ini aku mau ajakin teman-teman Sobat Kompas TV ini jalan-jalan di Perpustakaan Jakarta yang ada di Taman Ismail Marzuki. Nah, beginilah wajah dari Taman Ismail Marzuki setelah selesai proses revitalisasinya. Nah, penasaran gak sih di dalam perpustakaan itu nanti bakalan kayak gimana penampilannya? Cozy nggak ya kira-kira? Kita langsung aja yuk masuk. Perpustakaan Taman Ismail Marzuki merupakan salah satu perpustakaan besar yang berada di kota Jakarta dan telah direvitalisasi dari tahun 2019. Pada tanggal 8 Juli 2022, perpustakaan ini resmi kembali dibuka untuk umum dengan wajah yang baru berupa bangunan yang memiliki desain modern dan instagramable dengan beragam fasilitas menarik yang ada di dalamnya. Fasilitas yang ada di perpustakaan ini makin diperluas, mulai dari area ruang baca terbuka, bilik bermain untuk anak, ruang membaca disabilitas, ruang privacy, ruang podcast, ruang multimedia, ruang koleksi, dan ruang komunitas. Jadi, selain menjadi tempat untuk membaca, perpustakaan ini juga dapat membuat anak-anak bermain permainan edukatif yang tentunya tersendiri itu bisa sampai 1.800 sampai 2.000 menambah wawasan. Untuk hari biasa sih masih relatif 700-an, di angka 700. Untuk syaratnya itu kita ke website kita, yaitu perpustakaan.jakarta.go.id. Di situ tinggal diregistrasi, bikin akun aja. Lalu setelah itu tinggal direservasi aja tanggal kunjungannya. Tapi kita juga ada kuota on the spot juga sih yang kita sediain, tapi nggak terlalu banyak. Tapi lebih amannya lebih baik direservasi. Kita banyak banget fasilitasnya. Yang pertama, untuk di lantai 4 ini kita ada fasilitas ruangan layanan anak. Di situ buku anak dari usia 0 tahun sampai 12 tahun. Lalu di lantai 5-nya kita ada buku-buku umum yang bisa dipinjam dari kategori umum lah, dari sekolah sampai mahasiswanya. Lalu di lantai 6 kita ada layanan multimedia dan buku-buku KCKR, karya cetak, karya rekam. Untuk do and don'ts-nya di Perpustakaan Jakarta itu tidak boleh membawa makanan dan minuman, dan segala jenis macam tas tidak bisa masuk ke dalam. Jadi semuanya harus dititipin ke loker. Selain fasilitas tempat baca yang nyaman dan cozy, di sini juga ada bilik layanan anak dan bilik podcast yang bisa kita nikmati. Kalau sahabat Kompas TV ini seorang momi-momi muda yang mau santai tapi juga harus urus baby, di sini bisa jadi tujuan kamu. Seru kan? Buku yang ada di Perpustakaan Jakarta Taman Ismail Marzuki ini non-komersial atau tidak diperjualbelikan ya sahabat Kompas TV. Jadi para pengunjung hanya bisa meminjam dengan jangka waktu yang ditentukan. Oke sahabat Kompas TV, itu dia tadi jalan-jalan bareng aku Sinta Melenia. Gimana tadi di dalam? Seru kan? Tempatnya cozy kan? Dan cocok banget buat teman-teman ini buat ngabisin waktu di weekend kalian. Ayo kita budayakan untuk membaca buku. Membaca adalah pintu ke dunia yang tak terbatas. Setiap halaman adalah petualangan baru.
Sekian informasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.